Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekam medis dan juga pendokumentasian SOAP dalam farmasi klinik. Nah, pertama kita akan membahas tentang konsep rekam medis terintegrasi. Rekam medis merupakan dokumen yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, sebagai dasar dalam perencanaan terapi pasien, sebagai bahan evaluasi pelayanan pasien, serta sebagai bukti hukum dalam pelayanan medis. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, rekam medis tidak dibuat lagi secara terpisah oleh masing-masing tenaga kesehatan. Nah, saat ini digunakan sistem rekam medis terintegrasi, yaitu sistem yang menggabungkan seluruh catatan tenaga kesehatan dalam satu dokumen yang sama. Dengan sistem ini, informasi mengenai kondisi pasien dapat dipahami secara lebih lengkap oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien. Salah satu bentuk rekam medis terintegrasi adalah catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT merupakan catatan perkembangan kondisi pasien yang diisi oleh berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam praktik farmasi klinik, apoteker memiliki peran penting dalam CPPT, terutama dalam mengevaluasi penggunaan obat pasien, memantau efektivitas terapi obat, mengidentifikasi masalah terkait obat atau yang disebut dengan drug-related problems, serta memberikan rekomendasi terapi yang lebih optimal. Nah, untuk mendokumentasikan evaluasi terapi obat, apoteker biasanya menggunakan metode SOAP agar pencatatan lebih sistematis dan mudah dipahami oleh tenaga kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi SOAP dalam farmasi klinik. SOAP merupakan metode pencatatan klinis yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan kondisi pasien secara sistematis. Metode ini membantu tenaga kesehatan dalam mengumpulkan data pasien, melakukan analisis klinis, serta menyusun rencana terapi yang tepat. SOAP terdiri dari 4 bagian, yaitu subjektif, objektif, asesmen, dan juga plan. Bagian pertama adalah subjektif. Subjektif merupakan informasi yang diperoleh dari pasien atau keluarga pasien mengenai kondisi yang dirasakan oleh pasien. Nah, data ini biasanya diperoleh melalui wawancara. Contoh data subjektif antara lain keluhan utama pasien, riwayat penyakit yang sedang dialami pasien, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penggunaan obat, kemudian ada riwayat alergi obat, kepatuhan pasien dalam minum obat, serta gaya hidup pasien seperti pola makan atau kebiasaan merokok. Nah, data subjektif ini sangat penting karena membantu tenaga kesehatan memahami kondisi pasien dari sudut pandang pasien sendiri. Bagian kedua adalah objektif. Objektif merupakan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan medis yang dapat diukur secara klinis. Data ini biasanya berasal dari hasil pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, serta pemeriksaan penunjang lainnya. Contoh dari data objektif antara lain tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi napas, serta hasil pemeriksaan laboratorium seperti kadar gula darah atau fungsi ginjal, hasil pemeriksaan radiologi, diagnosis dokter, serta daftar obat yang sedang digunakan pasien. Data objektif ini memberikan gambaran kondisi klinis pasien secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terapi. Bagian ketiga adalah asesmen. Asesmen merupakan tahap analisis terhadap data subjektif dan juga objektif yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada tahap ini, apoteker mengevaluasi terapi obat yang digunakan oleh pasien untuk mengidentifikasi adanya masalah terkait obat atau drug-related problems. Nah, contoh masalah terkait obat antara lain obat tidak sesuai indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis obat terlalu rendah atau tinggi, interaksi obat, efek samping obat, duplikasi terapi, serta ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat. Nah, pada tahap asesmen ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan intervensi atau rekomendasi terapi yang akan dilakukan oleh apoteker. Bagian terakhir adalah plan. Nah, plan ini merupakan rencana tindakan yang dibuat untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada tahap asesmen.
Rencana ini dapat berupa rekomendasi perubahan atau penyesuaian dosis obat, penggantian obat yang menimbulkan efek samping, pemberian terapi alternatif, monitoring efektivitas dan keamanan obat, serta edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi resiko efek samping, serta meningkatkan keselamatan pasien. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai legalitas dan etika dalam rekam medis. Rekam medis merupakan dokumen resmi yang memiliki nilai hukum, sehingga penulisannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa prinsip penting dalam penulisan rekam medis, antara lain, penulisan harus jelas dan mudah dibaca, informasi yang dicatat harus lengkap dan akurat, serta pencatatan harus dilakukan segera setelah pelayanan diberikan. Kemudian, apabila terjadi kesalahan penulisan, kesalahan tersebut tidak boleh dihapus menggunakan tipex, dan kesalahan harus dicoret dengan satu garis, kemudian dituliskan koreksi yang benar, serta diberi paraf oleh petugas yang melakukan koreksi. Selain itu, rekam medis ini juga harus dijaga kerahasiaannya karena mengandung informasi pribadi pasien. Sebagai kesimpulan, rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumentasi pelayanan, serta bukti hukum. Dalam sistem rekam medis terintegrasi, seluruh tenaga kesehatan mencatat perkembangan pasien dalam CPPT. Nah, apoteker memiliki peran penting dalam CPPT dengan melakukan evaluasi terapi obat menggunakan metode SOAP yang terdiri dari subjektif, objektif, assessment, dan juga plan. Metode SOAP ini membantu tenaga kesehatan dalam mencatat kondisi pasien secara sistematis, mengidentifikasi masalah terapi obat, serta merencanakan intervensi yang tepat untuk meningkatkan keselamatan pasien. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.